Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai bab donna wa akhwatuha, yaitu salah satu dari amil nawasih. Dari yang kita ketahui bahwasanya amil nawasih dibagi menjadi 3, yaitu kana, inna, dan donna. Pada minggu-minggu yang kemarin telah dijelaskan bahwasanya kana dan inna adalah salah satu amil nawasih yang dimana mempunyai faedah tersendiri, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar untuk kana dan wa tansibul isma atau wa tarfaul bar untuk inna. Nah, kali ini untuk amil nawasih yang terakhir yaitu donna. Tentunya juga mempunyai faedah yang berbeda dari keduanya. Donna wa akhwatuha, pengertian dari donna wa akhwatuha yaitu tadkhulu ba'da istifai fa'iliha alal mubtada'i wal khobar fatansibhuma ala annauma maf'ulan laha. Adapun donna wa akhwatuha yaitu tadkhulu masuk ba'da istifai fa'iliha, setelah terpenuhnya fa'ilnya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat atau menjumpai kalimat, kalau ingin donna ini terpenuhi amalnya atau bisa beramal, maka harus mempunyai fa'il ala mubtada'i dan khobar fatansibhuma ala annauma maf'ulani laha. Dan donna ini juga mempunyai mubtada dan khobar, tetapi mubtada dan khobar ini hukumnya nasab yang menjadi maf'ul. Jadi donna mempunyai 2 maf'ul, yaitu maf'ul 1 dan maf'ul 2. Kan kalau kemarin untuk kana dan inna mempunyai isim dan khobarnya, kalau ini mempunyai fa'il dan maf'ul. Yang awalnya mubtada khobar menjadi maf'ul 1 dan maf'ul 2. Seperti contohnya donantu zaidan jalisan. Donantu, aku menyangka, zaidan kepada zaid, jalisan adalah orang yang duduk. Donantu terdapat fa'il yaitu tu. Zaidan merupakan maf'ul 1 dan jalisan merupakan maf'ul 2. Nah, formasi atau skema kalimat yang ini merupakan penjabaran dari donna dan pengamalannya seperti ini kalimatnya. Adapun donna bisa diketahui yaitu mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama af'alul qulub dan yang kedua adalah af'alu tasyir. Yang pertama akan membahas mengenai af'alul qulub. Af'alul qulub adalah sumiyat bidzalika li'anna maknaha minal ilmi wa dhanni wa nahwihiman wa tusamma aydan af'alu asyak wal yakin, yaitu dinamakan af'alul qulub bidzalika dengan penyertaan af'alul qulub tersebut, li'anna maknaha, karena sesungguhnya maknanya af'alul qulub itu minal ilmi wal dhanni, yaitu dari alam, yaitu mengetahui, awadhani atau menyangka. Jadi donna ini yang kita ketahui maknanya ini hanya menyangka atau mengira. Padahal donna itu juga bisa bermakna menyangka atau mengetahui. Wa nahwiman atau makna seperti yang lainnya. Waktu sama aidan dan dinamakan juga af'alusak atau yakin, yaitu nama fi'il yang ragu, wal yakin atau yakin.
Yang kedua yaitu af'alut tasyir. Af'alut tasyir yaitu sumiyat bidzalika lidalalatiha ala tahwil syai'i min halati ila halati ukhra. Af'alut tasyir dinamakan bidzalika dengan af'alut tasyir ala tahwil syai'i min halati ila halati ukhra, yaitu atas perpindahan sesuatu keadaan dari keadaan yang lain. Dan bagaimana itu satu keadaan dan keadaan yang lain nanti akan dibahas saat menjelaskan af'alut tasyir. Pembahasan yang pertama mengenai af'alul qulub yang lebih dalam lagi, yaitu af'alul qulub terdapat beberapa wazan, yaitu ada 14 kata, dan diantaranya adalah donantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa za'amtu, wa ja'altu, wa hajautu, wa adattu, hab, wajadtu, wa alfaitu, wa dharaitu, wa ta'allam. Yang pertama yaitu donantu. Contohnya yaitu donantu Zaidan qa'iman. Aku mengira Zaid adalah orang. Donantu Zaidan jalisan. Aku mengira Zaid adalah orang yang berdiri. Tu adalah fa'il dan maf'ul 1 adalah Zaid dan maf'ul 2 adalah jalisan. Kemudian adalah hasibtu. Hasibtu Zaidan jalisan. Sama seperti tadi, seperti donantu Zaidan qa'iman. Dan yang selanjutnya adalah khiltu amron sakhison. Aku mengira Amron kepada Amr sakhison itu pergi. Kemudian ra'aitu. Contohnya innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Untuk lafaz ra'aitu ini mempunyai dua makna, yaitu rijahan dan yakin. Yang bermakna pertama itu meyakinkan atau yakin, yang kedua yaitu ragu. Untuk innahum yarawnahu ba'idan itu mempunyai makna ragu. Sesungguhnya hum kepada mereka, yarawnahu mengira kepadanya, ba'idan itu sedikit, itu jauh. Innahum sesungguhnya mereka, yarawnaha mengira, hu kepada kiamat kalau tidak salah, ba'idan itu jauh. Dan sedangkan wanarohu qoriban, wanaro dan mengira, hu kepada mereka qoriban itu dekat. Yarawnahu itu bermakna rijahan, bermakna yakin, dan wanarohu qoriban itu bermakna rijahan. Alimtu fa innahu alimtumuhunna mu'minatin. Maka jika mengetahui hunna kepada mereka orang-orang perempuan, mu'minatun itu orang mukmin. Alimtumuna itu bermakna yakin, yaitu fa'in alimtumuna jika mengetahui bukan mengira. Jadi bermakna yakin. Hunna adalah maf'ul pertama dan mukminat adalah maf'ul yang kedua. Yang kemudian adalah za'amtu, yaitu za'amtani sayakhon walastu bisayhin. Za'amtani, aku mengira, sayakhon, bahwa kamu adalah orang tua. Walastu bisayhin, dan aku tidak mengira bisayhin bahwasanya kamu adalah orang tua. Kemudian ja'altu wa ja'alu al malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Wa ja'alu mengira al malaikata kepada malaikat alladzina hum orang-orang ibadur rahman hambanya Allah inasa itu perempuan. Wa ja'alu adalah isim dona, al malaika dan maf'ul 1, alladzina hum inasan adalah maf'ul tsani. Hajautu
qad kuntu ahju aba amrin akhosiko. Benar-benar ada aku mengira kepada mereka Aba Amrun yaitu bapaknya Amr, akhosiko yaitu saudara yang sikoh. Ahju adalah isimnya, aba yaitu maf'ul awal, akhosikotin yaitu maf'ul tsani. Adatu contohnya wal fala ta'addutil maula syarika fil ghani, yaitu maka tidakkah maula teman-teman syarika itu adalah maf'ul tsani fil ghani di dalam kaya. Fala ta'dudi itu isim dona, al maula maf'ul 1, asyarikaka itu maf'ul 2. Kemudian wa illa fayambahi imron halikan, tidakkah maka aku mengira imron sesungguhnya orang, halikan itu binasa. Fayambahi adalah isimnya, imron adalah maf'ul awal, halikan adalah maf'ul tsani. Kemudian seterusnya sama saja seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian selanjutnya wajatu tajidu indallahi khairon. Tajidu isim dona, hu maf'ul 1, khairon maf'ul 2. Alfaitu innahum alfau aba'ahum dhalina. Alfau isim dona, aba'ahum isim maf'ul 1, dhalin maf'ul 2. Daraitu zaidan jalisan. Daraitu isim dona, zaidan maf'ul awal, qaiman maf'ul tsani. Ta'allam sifa an-nafsi kohro aduwiha. Ta'allam isim dona, sifa an-nafsi maf'ul 1, kohro maf'ul 2. Pembagian dona yang selanjutnya adalah af'alu tasyir. Af'alu tasyir mempunyai beberapa kalimat, yaitu ada 5. Ja'ala, waroda, ittakhoda, soiro, dan wahaba. Yang pertama ja'ala. Seperti contoh faja'alnahu haba'an mansuron, maka menjadikan kita hu kepadanya haba'an debu, mansuron yang berterbangan. Ja'ala merupakan isim dona, haba'an merupakan maf'ul 1, mansuron dan mansuron itu maf'ul 2. Waroda lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Seandainya yaruddunakum mengembalikan kum. Nah, kum ini merupakan maf'ul 1. Min ba'di imanikum dari jauhnya iman mereka, kuffaron itu kekafiran. Nah, kuffaron ini maf'ul 2. Kemudian ittakhoda, wattakhodallahu Ibrahima khalilan. Wattakhoda menjadikan, wattakhodallahu Allah menjadikan Ibrahima kepada Nabi Ibrahim khalilan kekasih. Ittakhoda isimnya dona, Ibrahima merupakan maf'ul awal, khalilan merupakan maf'ul tsani. Kemudian ada juga ittakhoda yang bukan merupakan isim dona, yang awalnya ittakhoda ini mempunyai 2 maf'ul, ini hanya mempunyai 1 maf'ul, yaitu ittakhoda yang bermakna khalaqa atau sona'a, yaitu tansibu maf'ulan wahidan faqat, menasabkan 1 maf'ul saja. Seperti contoh waqalu ittakhodallahu walada. Jadi hanya menasabkan 1 maf'ul, yaitu walada. Kemudian ada soiro. Soyyartu attina
khizfan. Aku menjadikan atina tanah, khizfan menjadi keras seperti keramik kalau gak salah itu. Jadi sayyartu itu isimnya dona, saudaranya dona maksud saya. Atina merupakan maf'ul sani, maf'ul awal, khizfan atau khuzfan itu maf'ul sani. Yang terakhir wahaba yaitu waqulu wahabni Allahu fada'aka. Wahaba merupakan dona wakhwat, ni merupakan maf'ul satu, fada'aka merupakan maf'ul kedua. Ahkamu donna wa akhwatuha. Hukum-hukum dona dan saudara-saudaranya terbagi menjadi 3, yaitu al-i'mal, bisa beramal sepenuhnya seperti amal yang biasanya kita temui. Yang kedua yaitu al-ilgha, yaitu tidak beramal. At-taklid, yaitu bisa beramal atau tidak. Yang pertama al-i'mal, yaitu huwal al-aslu huwa waqi'un fil jami'i, adalah asli dan terjadi di dalam semuanya. Contohnya donantu Zaidan jalisan. Aku telah mengira Zaidan kepada Zaid iman orang yang berdiri. Ini amalnya semuanya beramal dan amalnya seperti yang biasa kita temui. Jadi beramal seperti biasanya. Terus contoh yang kedua, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahima maf'ul pertama, khalilan maf'ul kedua. Yang kedua yaitu al-ilgha, yakni ibtalul amal lafdhan wa mahallan. Batalnya amal secara lafaz, wa mahallan dan mahalnya. Kenapa kok bisa batal? Lidhafil amili bitawassutihi. Karena lemahnya amal bitawassutihi bainal mubtada wal khabar au ta'khirihi alaihi anhuma. Karena lemahnya amal dengan di tengah-tengahnya di antara mubtada dan khobar atau mengakhirkan di antara keduanya. Contohnya Zaidun donantu qa'iman. Zaidun ini tidak menjadi maf'ulnya dona lagi, tapi dia kembali ke hukum asalnya, yaitu menjadi mubtada. Makanya mahalnya rofa. Karena posisinya dona di antara tengah-tengahnya, maka menjadikan dona itu tidak beramal. Atau dona itu berada di akhirnya, yaitu Zaidun qa'imun donantu. Dan juga tentu amalnya tidak bisa beramal dan kembali ke hukum aslinya, yaitu menjadi mubtada dan khobar. Zaidun menjadi mubtada, qa'imun menjadi khobar. Yang terakhir yaitu at-taklid, yaitu wawa ibtalul amal lafdhan la mahallan. Batalnya amal secara lafaz la mahalan, tetapi tidak secara mahal. Bimaji imalahu sodrul kalam ba'dahu, dengan datangnya sesuatu sodrul kalam setelahnya. Ba'dahu ini setelahnya ini terdapat beberapa bagian, yaitu lamul ibtida, ma nafiya, la nafiya, inna nafiya, summa ilal akhir hamzah istifham. Dan adanya kelima ini membuat amalnya menjadi taklid, yaitu secara lafaz batal, secara mahal tidak. Contohnya yang pertama, lamul ibtida, lam permulaan. Donantu la Zaidun qa'imun. Donantu mestinya kan donantu Zaidan qa'iman. Berhubung ini kemasukan lam ibtida atau lam permulaan, menjadikan kalimat ini tidak beramal secara lafaz, menjadikan Zaidun menjadi mubtada dan qa'imun menjadi khobar lagi. Tetapi secara mahal, Zaidun ini mahalnya maf'ul awal dan qa'imun menjadi maf'ul yang kedua. Jadi secara lafaz ini batal, tapi
kalau secara mahal ini tetap mahalnya seperti amalnya dona. Kemudian manafiyah seperti contoh laqad kuntu alimta ma haula'i yantikuna. Haula'i itu menjadi mubtada, yantikuna menjadi khobarnya haula'i. Tetapi haula'i ini secara lafadznya berubah, dan mahalnya ini tidak berubah. Maka dari itu haula'i menjadi maf'ul awal dari dona, dan yantikuna menjadi maf'ul tsani dari dona. Dari alimta menurut saya, maaf. Kemudian la nafiyah. Alim tu la zaidun qaimun wala amrun. Aku telah melihat pada Zaid orang yang berdiri. La nafiyah ini menjadikan Zaidun menjadi mubtada dan qaimun menjadi khobar. Tapi Zaidun selain menjadi mubtada, dia mahalnya bukan rofa, tetapi mahalnya nasab menjadi maf'ul awal dari alim tu. Kemudian juga qaimun, dia khobar, tetapi mahalnya bukan rofa. Kan khobar kan mahalnya kan mestinya kan rofa, tetapi ini berhubungan kemasukan dona wa khawatwa dan adanya la nafiyah menjadikan amal ini menjadi taklid, yaitu secara lafadz itu berubah, tetapi mahalnya tetap menjadi mahal maf'ul dari dona wa khawat. Kemudian inna nafiyah alim tu in zaitun qaimun, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, zaitun menjadi khobar tetapi mahalnya maf'ul awal, qaimun menjadi khobar, maf'ulnya maf'ul tsani, zaitun menjadi mubtada. Dan yang terakhir hamzah istifham, yaitu alim tu az-zaitun qaimun am amrun. Zaitun menjadi mubtada karena kemasukan hamzah istifham, tetapi mahalnya zaitun bukan mahal rofa, melainkan mahalnya nasab menjadi maf'ul awal dari alim tu yang merupakan donna wa akhwat. Qaimun juga menjadi khobar, tetapi mahalnya itu nasab menjadi maf'ul tsani. Amrun atof kepada qaimun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fasabaqul khairat, atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.